Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multiteknika Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membuatkan sebuah tutorial untuk rekan-rekan semuanya, yaitu bagaimana cara memperbaiki unit kulkas yang rusak ya. Oke, nah kali ini di sini saya ada pasiennya, yaitu kulkas satu pintu yang pendek yang biasa dengan merek SAP ini dengan keluhan tidak dingin ya. Tapi untuk lampu yang ada di dalam kulkas ini menyala tapi tidak ada dingin-dingin sama sekali ya. Oke. Nah, jadi untuk rekan-rekan semuanya sebelum ke pengecekan semua komponen yang ada pada kulkas ini, yang pertama yang perlu kita cek adalah, yang perlu kita pahami adalah kita coba nyalakan dulu kulkas, kemudian nanti kita lihat reaksinya seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita sambungkan dulu untuk listriknya ya. Ini adalah cara sederhana saya cara mengecek unit kulkas, entah itu kulkas atau barang elektronik lainnya, tanpa dengan menggunakan banyak alat pengecekan. Jadi kita hanya bisa menggunakan insting, atau kita dengan menggunakan ilmu jam terbang. Jadi kita coba nyalakan dulu atau kita coba sambungkan dulu ya untuk steker listriknya. Oke. Nah, ini sudah kita sambungkan untuk listriknya, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Ntar kita dekatkan lagi. Nah ya. Untuk lampu indikator ya, untuk lampu indikator ini menyala. Nah, jadi di sini untuk lampu kulkas ini masih menyala, tapi kita pegang di bagian evapnya ini tidak ada dingin sama sekali. Oke ya, di bagian evap tidak ada dingin sama sekali. Kemudian untuk lampu ini menyala. Kemudian kita dengarkan ya. Bentar. Kemudian sekarang kita dengarkan dan kita perhatikan apakah kompresor hidup ataukah tidak. Bentar. Kita lihat kompresor ada di bagian belakang. Wah, ini ada makanan nih. Bentar, kita geser dulu untuk kulkasnya. Nah, untuk bagian kompresor ada di belakang ya. Wah, ini sangat kotor sekali. Ini pasti sangat tidak terurus ya. Nah, oke. Nah, ini untuk kompresor ada di belakang. Nah, di sini kompresor tidak terdengar dengungan sama sekali ya, tidak mendengung ataupun juga tidak bersuara sama sekali. Nah, berarti karena dilihat dari kondisi lampu menyala tapi kompresor tidak menyala atau tidak bekerja, berarti ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada unit kulkas ini. Yang pertama yang perlu kita cek adalah jalur yang ke bagian kompresor dulu. Tapi yang utama sebelumnya kita coba dulu, di sini ada termostat. Oke. Nah, di sini ada termostat ya. Ini termostat. Kita coba putar-putar dulu. Kita coba putarkan. Oke. Nah, setelah kita putarkan, karena ini lampu menyala ya. Berarti kalau lampu menyala berarti menandakan untuk arus listrik masuk ke bagian unit kulkas. Tetapi kompresor di sini tidak menyala. Nah, tadi untuk termostat udah saya putar-putar namun tidak ada reaksi sama sekali di kompresor. Kompresor ini tidak menyala sama sekali, tidak ada dengungan ataupun juga tidak bergetar sama sekali. Berarti yang perlu kita cek, karena kita sudah mengecek termostat. Berarti ini sekarang kita langsung lanjut ke pengecekan bagian overload. Karena di sini ada overload ya. Oke, kita cek overload. Sebentar, kita bongkar dulu. Jangan lupa untuk listriknya kita cabut dulu ya, takut nyetrum nanti. Oke, sudah kita cabut, kemudian kita bongkar. Bentar, kita siapkan dulu untuk peralatannya. Nah, oke, ini peralatannya. Oke ya, sekarang kita bongkar untuk bagian overload. Nah, ini untuk peralatan saya. Ini saya tidak terlalu banyak bawa alat ya. Saya hanya menyiapkan apometer saja, apometer, kemudian tang,
juga obeng min. Oke. Nah, di sini sekarang kita bongkar dulu. Kita bongkar dulu ya. Kita bongkar. Nah, yang kita bongkar di sini adalah untuk bagian penutup overload. Karena di sini ada jalurnya ya. Ada overload. Oke, kita bongkar. Nah, di sini ada overload. Jadi sebelum kita mengecek ke bagian kompresor, yang perlu kita cek adalah bagian overloadnya dulu. Karena overload ini dia adalah penyambung dari kelistrikan ya. Apabila overload rusak, maka si kompresor tidak akan bekerja. Nah, ini adalah overload. Oke. Ini overload. Kita cek dulu dengan menggunakan ampermeter. Nah, untuk cara mengecek overload, kita gunakan di skala kali 1K. Di skala kali 1K ya. Oke. Nah, sambil diperhatikan untuk pergerakan jarum. Sebentar, kurang kelihatan. Maaf ya. Di sini agak sulit ya untuk ini ya. Bentar, ini kurang kelihatan nih. Nah, oke, kita gerakan. Nah, bisa dilihat untuk pergerakan jarum ya. Untuk cara mengecek overload seperti ini ya, ini sangat simpel sekali. Nah, di sini ada kakinya. Yang probe 1 kita sambung di sini. Yang probe kedua kita sambung di sini. Oke. Nah, ini sudah terpasang dan si jarum ampermeter tidak bergerak sama sekali. Berarti sekarang kita sudah bisa pastikan bahwa kerusakan unit kulkas ini tidak dingin, tapi lampu menyala. Berarti ini adalah kerusakan ada di bagian overload. Kenapa saya langsung fokus di overload? Karena si kompresor ini tidak menyala sama sekali ya. Tidak menyala sama sekali, tidak ada dengung-dengungnya sama sekali. Nah, sesudah kita mengecek bagian overload, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah untuk mengecek bagian lilitan yang ada di dalam kompresor ini. Karena di sana ada 3 kaki, maka kita perlu cek apakah lilitannya bagus ataukah tidak ya. Oke. Sekarang kita cek untuk bagian lilitan kompresor. Nah, untuk mengecek lilitan kompresor, kan di sini ada 3 kaki ya. Di sini ada 3 kaki, kakinya COM, jadi CSR ya. COM, starting dan running. Oke, ini ada kaki yang di bagian atas, sebentar kurang kelihatan. Bentar. Nah, di sini sudah kelihatannya ada 3 kaki ya. Ini ada 3 kaki. Oke. Untuk cara mengeceknya lah, sambil diperhatikan juga pergerakan jarum. Kita sambungkan probe yang satunya ke bagian C atau COM, kemudian yang satunya C atau S atau R ya. Kita lihat apakah bergerak jarumnya. Oke. Nah, jarum ini ada pergerakan. Berarti bisa dipastikan bahwa kompresor masih dalam keadaan baik atau masih layak kita pergunakan. Oke. Nah, sekarang kita coba ganti untuk overload ini ya. Kita coba ganti untuk bagian overloadnya. Sebentar, kita carikan dulu. Nah, oke. Di sini saya masih ada stok overload. Nah, ini kita ganti menggunakan overload yang baru. Ini overload yang rusak, ini overload yang baru. Nah, kita coba cek apakah overload yang baru ini emang nyambung. Nah, kalau overload yang bagus seperti ini sambung ke sini, kemudian yang satunya sambung ke sini, dia pasti bergerak, berarti bagus. Nah, oke. Di jarum ampermeter dia bergerak. Kemudian kita coba satunya lagi. Nah, ini tidak bergerak, berarti sudah kita pastikan bahwa kerusakan memang benar-benar ada pada bagian komponen overload. Oke. Sekarang kita coba untuk pergantian overload ya. Kita ganti dengan menggunakan overload yang baru. Nah, ini overload yang baru kita sambung. Kita pasangkan.
Oke. Nah, untuk cara pemasangannya, yang pertama kita pasangkan dulu untuk overloadnya. Pasangkan overload. Kemudian kita pasangkan komponen yang ini. Oke, sudah kita pasangkan overload. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara pemasangannya. Kemudian sekarang kita coba sambungkan untuk listriknya. Bentar. Nah, ini untuk listriknya kita coba sambungkan ya. Jangan lupa bismillah. Bismillah. Oke, kemudian kita dengarkan. Nah, sekarang kompresor sudah ada dengungnya ya. Kompresor ini sudah berdengung, yang menandakan bahwa sekarang kompresor sudah bekerja. Kemudian sekarang kita lihat di bagian depan unit kulkas. Oke. Nah, sekarang sudah terdengar ada desisan freon atau desisan refrigeran di dalam sistem, berarti ini sudah ada kinerjanya ya, berarti kompresor sekarang sudah bekerja. Oke. Nah, kemudian pegang bagian pinggir-pinggir evap ini apakah ada dingin. Nah, di sini ini udah ada dingin, ini udah ada mulai bunga es. Oke. Sekarang kita tinggal menunggu sampai semaksimal mungkin apakah nanti ada pendinginan yang signifikan atau dinginnya sudah maksimal. Oke, sekarang kita tinggal menunggunya beberapa menit lagi ya. Nah, ini udah saya tunggu beberapa menit kemudian. Kemudian sekarang kita cek. Oke, nah dan sekarang sudah terlihat ada bunga-bunga es ya di sini nih. Nah, ini ada bunga es. Ada bunga es ya ini ya. Udah mulai dingin, oke. Nah, sudah mulai ada embun-embunnya ya. Berarti sudah bisa kita pastikan bahwa unit kulkas ini sekarang sudah normal kembali ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya, hanya kita dengan mengganti komponen overload ini saja kita sudah bisa memperbaiki kulkas yang rusak tidak dingin tapi lampu menyala. Oke ya. Nah, jadi hanya ini saja ya yang kita ganti. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Nanti saya tinggal membereskan lagi, tinggal menutup untuk bagian penutup yang ke bagian overloadnya saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila misalkan ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, kurang dipahami, bisa berikan komentar di kolom komentar dan berikan kritik juga saran supaya saya bisa lebih baik lagi di kemudian harinya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.